mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman semua, selamat siang. Selamat siang, Cut. Selamat siang, Ayu. Senang sekali rasanya hari ini kita bisa berjumpa kembali, eh, berdiskusi dengan mahasiswa-mahasiswa terbaik dari Prodi Ilmu Administrasi Negara ini. Harapannya dari sesi diskusi kita kali ini, teman-teman bisa memberikan inspirasi ya dari kisah teman-teman yang selama teman-teman pengalaman teman-teman di lingkungan kampus. Semoga itu bisa menjadi inspirasi bagi adik-adik letting teman-teman semua. Oke, jadi kegiatan kita pada hari ini kita sesi bincang literasi. Temanya itu terkait dengan KKN internasional. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sesi eh, penyampaian dari teman-teman, mungkin bisa perkenalan diri sedikit ya terkait dengan profil singkat dari teman-teman. Tapi karena ini sesi KKN internasional, kita harapkan teman-teman bisa memperkenalkan diri dengan menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi kita mulai dari Ayu dulu kali ya. Oke, Ayu silakan. Oke, baik Bang. Hello everyone, my name is Ayu Zahara. I'm student of Public Administration Science at Tukumar University. Now in Delhi, I just joined class. By the way, from now, I just focus my final text or scription. That's it. Okay, so you do a thesis right now. So do you still have like subject to take in this semester? No? Or is it only thesis? No, just 4 subjects. Okay. Okay, thank you, Ayu. And then Chud, please. Thank you, Mr. Akbar Ikhtiar. Hello, everyone. I'm Chudani Sabitrati, and I'm alumni of University of Tekumar, and I currently working as intern in Pegadaian CPS Melabuh, and I also a former of International Community Service Program in 2024. Yeah. Oke, thank you. Oke, terima kasih teman-teman atas perkenalan singkatnya. Mungkin bagi teman-teman adik-adik lebih lanjut, kalau misalnya lebih lanjut ingin mengetahui ya atau berkenalan lebih lanjut dengan Ayu, Kak Ayu dan Kak Cut Anissa Fitriati, em, kira-kira kemana nih adik-adik bisa melihat profil teman-teman? Apakah teman-teman punya mungkin sosial media atau LinkedIn atau kemana? Mungkin Ayu? Iya bisa Bang, kalau Ayu ada di sosial media. Oke, akunnya mungkin bisa di-share ke adik-adik. Nama akunnya itu @yuayuzahara Bang. @yu Ayu Zahara. Oke, terima kasih Ayu dan Kak Cut. Eh, akun mungkin sosial media atau LinkedIn-nya. Yeah, if you want to know about me, you can stalk me guys on Instagram. Bisa di @cutanisa_fitriati. Oke, jadi terima kasih teman-teman semua. Semoga nanti adik-adik yang menonton video ini, bagi mereka yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang siapa Kak Ayu, siapa Kak Cut, itu mungkin bisa langsung ke akun sosial medianya saja gitu ya. Dan untuk mungkin kalau misalkan mau nanya-nanya terkait dengan bagaimana pengalaman, sepertinya saya yakin Kak Ayu dan Kak Cut ini juga mau membantu ya gitu ya. Itu silakan dikontak saja mungkin via DM Instagram. Oke, kita masuk ke sesi diskusi. Jadi teman-teman semua, sebagaimana yang telah disampaikan tadi, hari ini kita akan berbincang terkait dengan KKN internasional. Kita mau tahu bagaimana pengalaman teman-teman, pengalaman Ayu dan Cut selama melaksanakan program KKN internasional itu. Jadi pertanyaannya itu, waktu pertama sekali teman-teman mendengar terkait dengan KKN internasional itu hal apa yang terlintas dalam pikiran teman-teman? Mungkin bisa dari Cut dulu. Terima kasih Bang Akbar. Nah, jadi pertama kali ketika terpilih menjadi delegasi di KKN internasional itu sebenarnya ada banyak hal-hal random nih yang muncul. Misalnya mulai dari berpikir bagaimana ya beradaptasi dengan suasana baru di lokasi tempat KKN yang mana itu kan
budayanya sangat berbeda. Kemudian bagaimana cara kita bekerja sama dengan teman-teman dari latar belakang berbeda, latar belakang kampus, budaya, bahkan dari latar belakang negara yang berbeda. Mungkin hal-hal seperti itu yang langsung muncul di pikiran ketika itu, Bang Akbar. Oke, terima kasih Ayu. Nah, jadi kalau Ayu waktu dikasih tahu Ayu bakal ikut PAN internasional, itu di pikiran Ayu langsung, wah kesempatan emas nih, langsung gitu sih Bang. Ayu nggak kebayang gimana nanti tantangannya atau apa di sana. Yang Ayu kebayang itu memang semuanya positif gitu. Semuanya ini bakal seru, bakal beda dari KKN biasanya gitu sih Bang. Ya, jadi pemikiran utamanya itu karena ini kesempatan gas gitu ya. Iya, betul Bang. Gitu. Ya, jadi dari teman-teman ini ada rasa takut nggak? Misalnya gitu, apa ya, sejenis, wah aku nanti di sana gimana ya, makanannya gimana atau apa gitu, hal-hal yang buat takut gitu ada nggak kira-kira? Atau lebih ke excited karena ini program yang luar biasa gitu, KKN internasional. Kalau Ayu nggak sih Bang, nggak takut sama sekali, malah lebih excited gitu. Oke. Karena kan Ayu juga udah KKN-nya udah 2 kali ya. Pertama KKN MBKM gitu. Mm-mm. Jadi udah biasa gitu Bang, udah berpengalaman sebelumnya. Oke, baik, terima kasih. Cut, waktu itu gimana, Pras? Sebenarnya kalau dari Nisa sendiri kekhawatiran itu pasti ada, tapi sebenarnya rasa excitednya itu lebih besar daripada kekhawatiran. Jadi tetap terasa menyenangkan untuk dieksplor karena itu kan sesuatu yang baru juga sebenarnya. Oke, baik. Jadi meskipun rasa takut itu ada, tapi rasa excited itu jauh lebih dominan gitu ya. Iya. Oke, jadi kita lanjut teman-teman. Waktu teman-teman dinyatakan terpilih gitu ya. em, Kemudian melaksanakan program KKN internasionalnya. Waktu pertama sekali teman-teman sampai di lokasi KKN, itu apa yang teman-teman rasakan? Dan mungkin dari Ayu dulu misalnya, KKN-nya itu di mana dan bagaimana sih apa ya budaya masyarakat lokal gitu. Jadi ketika sampai di situ, first impression-nya itu gimana gitu? Mungkin Ayu silakan. Oh iya. Kalau Ayu gini sih Bang, jadi kan sebelum sampai lokasi itu kan kita searching dulu ya di internet Hmm, gimana daerahnya. ya. Nah, jadi pas searching itu beda banget Bang sama aslinya. Pas searching itu emang benar-benar di hutan, pelosok, jalannya itu masih tanah, intinya Hmm. masih primitif gitu Bang kalau di internet. Oke. Terus pas nyampe ternyata nggak seprimitif itu gitu, masih ternyata emang di pinggiran kota gitu. Hmm. Dan masyarakatnya tuh alhamdulillah hangat semuanya welcome ke kami gitu. Itu sih Iya. Bang first impression Ayu. Oke, jadi sebenarnya hal yang kita takutkan itu justru karena mungkin informasi yang kita punya itu terbatas kali ya. Jadi kayak kita Iya betul Bang. kalau kita lihat di Google ya mungkin lokasinya itu belum ada yang update gitu ya. Jadi belum ada ya foto-fotonya foto-foto lama gitu ya. Oh, Iya betul. jadi ya menarik. Kalau Cut bagaimana misalnya? Kebetulan waktu itu kalau kami itu kebagian di memang pusat kota di Pulau Samosirnya. Jadi waktu itu kita KKN-nya itu di Pulau Samosir dan benar-benar di pusat kotanya nih Bang Akbar. Jadi memang kita saat itu setelah nge-searching ya sama juga seperti Ayu sempat di-searching juga cari tahu dan ternyata ya cukup normal-normal aja. Tidak ada hal-hal yang sulit atau rintangan-rintangan seperti yang Ayu sampaikan. Tapi ada beberapa teman kami yang menghadapi rintangan seperti itu. Dan ternyata waktu sampai ya memang sesuai ekspektasi, tapi satu hal yang di luar ekspektasi ternyata di sana itu kan mayoritas masyarakatnya itu non-Muslim. Jadi di sana benar-benar sangat banyak anjing-anjing yang berkeliaran, di mana itu bukan hal yang umum kita temukan di Aceh khususnya karena saya berasal dari Aceh. Jadi itu yang lumayan membuat kaget dan merasa ini bagaimana ya ketika kita beradaptasi karena apalagi teman-teman juga beberapa itu ada yang tidak terbiasa dengan berada di sekitar anjing-anjing dan sebagainya. Kemudian soal makanan halal karena itu pusat wisata walaupun sebenarnya ada makanan halal tapi ada kekhawatiran gimana ya kalau kita salah makan kayak gitu Kak. Hmm, hmm. Jadi eh, kekhawatiran terkait dengan apa ya? Mungkin alergi kali ya teman-teman yang takut anjing itu atau apa gitu ya. Mungkin karena nggak terbiasa aja gitu ya. Kalau di sana mungkin ya hal yang biasa gitu ya, seperti peliharaan pada umumnya gitu ya.
Em, Culture shock berarti teman-teman juga ngerasain gitu terkait dengan susahnya mencari makan gitu. Sebenarnya nggak susah kali ya, mungkin karena itu tadi kekhawatiran kita aja kali ya. Karena kita baru-baru pertama sampai di daerah yang baru gitu dan memang belum familiar dengan itu gitu ya. Jadi em, selama teman-teman melaksanakan program KKN itu program apa yang paling teman-teman ingat? Yang paling berkesan itu program apa? Ayo, silakan. Kalau Ayu sih Bang, program yang paling berkesan itu program yang sama anak-anak sih. Jadi anak-anak di sana itu kan minta diajarin nari sama kami. Mm-mm. Apalagi kami emang ada program pekan budaya gitu yang dilaksanakan itu di perpisahan. Nah, jadi mereka excited banget minta diajarin tarian Aceh gitu. Padahal mereka banyak udah kuasain tarian Lampung. Jadi mereka tuh semangat banget selalu setiap hari ke poskonya kami untuk diajarin tarian Aceh gitu, Bang. Oke, berarti seni ya. Mereka tertarik dengan seni daerah kita gitu ya. Seni tari gitu ya. Iya, betul. Mm-mm. Kalau Cud gimana? Program apa tuh yang paling berkesan? Program yang paling berkesan di tim kami itu program belajar bahasa Inggris untuk UMKM, Bang. Jadi kita buat program pengembangan bahasa Inggris. Jadi kita ngajarin ibu-ibu yang punya UMKM di desa wisata tersebut untuk bisa berbicara bahasa Inggris minimal berkomunikasi yang basic lah dengan wisatawan di sana. Nah, Mm. jadi ternyata kan menemukan bahwa banyak ibu-ibu yang sangat excited dan benar-benar mengikuti pembelajaran dengan serius. Bahkan mereka datang bukan sekedar formalitas dan benar-benar menghadiri sesi sampai akhir, bahkan kadang kita ngajarnya sampai maghrib itu. Dan itu mereka konsisten datangnya. Itu menjadi hal yang benar-benar memorable dan sulit ditemukan di tempat lain semangat seperti itu, Bang. Mm-mm. Iya. Jadi dari eh, pengalaman teman-teman tadi selama melaksanakan kegiatan, kan ini kegiatannya keren ya gitu. Yang pertama Ayu tadi kegiatannya kebudayaan gitu dan Cu terkait dengan pengembangan kapasitas masyarakat sekitar gitu ya warga lokal. Ada hal unik nggak gitu atau hal-hal yang bahkan menakutkan mungkin yang dihadapi selama di lapangan gitu? Atau justru momennya itu momen yang membahagiakan semua gitu. Misalnya kayak memang excited terus gitu, nggak ada hal-hal yang tantangannya atau apa ya masalah-masalah biasalah gitu yang terkait dengan program gitu. Ada nggak kira-kira? Cut dulu mungkin, silakan. Cut dulu, silakan. Oh ya, ya makasih Bang Akbar. Nah, jadi mungkin hal yang unik atau mungkin berkesan, lebih ke berkesan kali ya Bang. Yang kami temukan di tim itu adalah kita itu ternyata bisa punya semangat teamwork yang tinggi. Jadi kita di sana benar-benar kita itu kan harus bisa mengontrol diri ya karena ini berbeda dengan latar belakang kita di Aceh yang lebih strict tentang pengawasan. Nah, di sana waktu jam malam itu tidak ada, jadi lebih bebas. Nah, disitulah teman-teman satu tim ini benar-benar saling menjaga satu sama lain. Jadi ketika ada hal yang memang urgent, ketika malam dibutuhkan, itu teman-teman nggak akan ngebiarin satu temannya pergi begitu aja. Kita saling menghubungi teman, kemudian juga menemani. Nah, hal seperti itu menurut Nisa itu cukup unik karena kita harus membangun chemistry bareng-bareng di waktu yang singkat, tapi kita benar-benar bisa saling menjaga satu sama lain. Oke, baik. Terima kasih Cut. Ayu. Bagaimana? Hmm, kalau Ayu sih ada Bang satu momen yang bisa dibilang menegangkan gitu. Jadi kan kami kan anak KKN banyak gitu Bang ya, tuntutan program banyak, terus juga tuntutan laporan, log harian segala macam itu banyak gitu Bang. Setiap hari itu emang jadwal padat. Terus masyarakat di situ kan rame. Kebetulan kami dapat desa yang luas, ada sekitar 7.000 orang gitu di desa itu. Jadi kan kami selama seminggu di situ belum terjangkau gitu semua masyarakatnya. Terus kami dipanggil nih sama Karang Tarunanya, kami ditegur gitu, katanya kami kurang bersosialisasi. Terus mulai dari situ kami mulai bersosialisasi gitu sama masyarakat, nggak cuma yang di sekitar posko kami aja. Hmm. Terus nggak lama kemudian kan udah 4 minggu berjalan nih, pas di perpisahan malah Karang Tarunanya yang ngomong apa Karang Taruna itu kayak nangis gitu karena perpisahan kan. Dia bilang
Awalnya kami kira kalian tuh nggak berkesan apa-apa gitu ke kami, karena memang kalian orangnya sangat eksklusif gitu. Tapi ternyata kami udah anggap kalian lebih dari keluarga gitu sih Bang. Jadi yang awalnya mereka kira adik-adik KKN ini eksklusif gitu ya, tidak ingin melibatkan diri dengan masyarakat, pada akhirnya teman-teman bisa mengubah perspektif masyarakat itu gitu ya. Iya betul. Ha, ya, tadi Iya. ada yang menarik dari penyampaian teman-teman tadi terkait dengan em, teman gitu. Jadi support system gitu ya. Di sini kan selama pelaksanaan KKN internasional, teman-teman kan satu tim dengan mahasiswa mahasiswi dari kampus yang berbeda gitu ya, bahkan dari negara yang berbeda gitu kan, karena KKN internasional. Nah, jadi bagaimana sih rasanya bisa bekerja sama dengan orang-orang dari kampus luar gitu, dari kampus lain gitu kan, terutama teman-teman yang dari negara berbeda misalnya, ada tantangan nggak dalam berkomunikasi dengan mereka atau justru mereka itu orang-orang yang sangat suportif gitu. Jadi bagaimana? Ayu dulu mungkin, silakan. Ayu. Oke, Ayu nge-freeze ya mungkin persoalan jaringan. Mungkin kita bisa ke Cut dulu. Eh, oh, Sudah. Oke, sebentar. Sudah Ayu? Masih nge-freeze nggak ya? Oke. Ya sudah, langsung dilanjutkan dengan Cut. Nah, jadi kebetulan di tim KKN kita nih, Kak, itu teman-teman dari luar negerinya itu berasal dari Malaysia. Nah, secara latar belakang itu kan kita masih serumpun, jadi tidak terlalu berbeda. Dan dari bahasa pun sebenarnya mereka cukup memahami bahasa Indonesia. Jadi teman-teman kadang ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia, tapi komunikasi itu lebih mudah sejujurnya. Kalau dari segi wawasan yang kadang-kadang agak berbeda nih, ternyata kita bisa saling tukar pendapat dari perspektif yang berbeda karena teman-teman kan punya wawasan dari lingkungan yang berbeda juga di sana. Kalau soal bagaimana beradaptasi itu teman-teman di sana sangat suportif dan mereka bisa beradaptasi dengan baik dengan teman-teman dari Indonesia. Jadi tidak ada hambatan dalam hal tersebut. Oke, terima kasih Cut. Ayu bagaimana? kalau Ayu juga sama sih Bang. Mahasiswa yang luar negerinya itu bahkan mereka humble gitu. Bahkan di akhir awalnya tuh kami kira dia biasa aja gitu kan, sama kayak kami biasa. Ternyata dia itu orang luar negeri yang emang udah jadi polisi gitu Bang. Dan dia nggak bilang kalau dia itu seorang polisi. Saking humble-nya gitu, dia berbaur aja sama kami, nggak ada kesenjangan apapun gitu. Jadi ya humble gitu ya, saling dukung gitu ya, asik lah ya gitu ya teman-temannya ya. Iya, Meskipun dengan latar belakang yang berbeda, tapi teman-teman masih bisa beradaptasi dan ya berkawan sebagaimana teman pada umumnya lah ya gitu ya. Oke. Kemudian, hmm, nah teman-teman kan selama melaksanakan KKN itu kan berkolaborasi ya dengan lagi-lagi mahasiswa luar gitu kan, mahasiswa dari kampus yang berbeda, mahasiswa dari negara yang berbeda gitu. Ada tantangan nggak bagi teman-teman? Mungkin kayak language barrier-nya mungkin atau perbedaan cara pandang atau kebudayaan gitu dalam selama menjalankan program gitu. Kira-kira ada tantangan nggak gitu? Dari siapa dulu nih, Bang? Eh, Cut dulu silakan. Bisa, oke. Kalau dari tim Nisa sendiri itu sebenarnya nggak ada tantangan yang gimana-gimana. Paling tantangan kecil seperti nanti ada istilah yang berbeda di bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia karena kadang kita menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari. Paling kita jadi belajar bahasa baru, bahasa Melayu dari teman-teman di sana dan sebaliknya kita juga suka ngajarin hal-hal yang benar-benar itu identitas budaya dari masing-masing kita. Misalnya Nisa gak jelasin kayak di Aceh tuh ada loh istilah teku, cut, kemudian ada budaya apa, dan teman-teman dari wilayah lain juga seperti itu. Jadi ada cross culture insight di situ. Oke, cross culture in chat. Oke, cukup menarik program-program yang seperti KKN internasional ini gitu ya. Kita bisa saling bertukar budaya, kemudian kita bisa saling bertukar pemikiran bahkan gitu, pengalaman gitu kan. Kita juga bisa lihat bagaimana perbedaan latar belakang gitu ya, dan itu memang menarik sekali gitu.
Teman-teman, mungkin ini pertanyaan terakhir gitu ya. Kalau misalnya dari semua apa ya, selama proses kegiatannya, teman-teman disuruh untuk merangkum menjadi satu kata. Kata apa yang akan teman-teman eh, sampaikan gitu? Ayu dulu, silakan. Kalau Ayu satu kata itu menginspirasi sih Bang. Karena Menginspirasi. selama KKN internasional tuh apapun di sana tuh positif gitu. Mulai dari Hmm. teman-temannya, orang-orangnya, terus pengalamannya juga berbeda gitu loh. Oke. Jadi menginspirasi gitu ya. Versi Ayu Siap. menginspirasi. Kemudian dari Cut Anissa. Kalau dari Nisa lebih ke berarti. Nah, jadi itu filosofinya karena kita itu kan berdampak ya untuk masyarakat, kemudian kita bisa membangun relasi, mengembangkan diri, dan juga plusnya nih Bang, kita bisa mengekspor tempat baru, gratis, benar-benar bisa mendalami tempat itu, apalagi ketika ditempatkan di tempat yang seperti Nisa nih, di Pulau Samosir itu benar-benar a place of culture banget. Di sana budaya benar-benar masih sangat dilestarikan. Jadi benar-benar kita hidup berdampingan dengan budaya daerah modern. Jadi itu sangat berarti bagi Nisa dan teman-teman. Hmm. Jadi selain pembelajaran pribadi, kehadiran teman-teman di sana juga bisa memberikan dampak yang berarti bagi masyarakat gitu ya. Oke, baik teman-teman. Untuk pertanyaannya cukup itu saja. Eh, dan semoga dari sesi diskusi kita hari ini teman-teman bisa memberikan sebagaimana yang sampaikan tadi menginspirasi gitu ya, bisa menginspirasi adik-adik program studi ilmu administrasi negara untuk mengikuti program-program serupa. Tapi sebelum kita tutup, mungkin ada kata-kata yang ingin teman-teman sampaikan bagi adik-adik yang akan mendaftar program KKN internasional ke depan. Dari Ayu dulu, silakan. Oke. Jadi kalau dari Ayu nih, buat adik-adik yang mau daftar KKN internasional, jadi jangan sia-siakan kesempatan ini ya, karena ini kesempatan itu mahal banget, apalagi dari kampus kita itu sangat memfasilitasi. Jadi FYI juga, Ayu udah tanya gitu ke teman-teman yang dari kampus lain, negara lain, mereka itu sama sekali nggak dibiayain dari kampusnya, baik dari transportasi, biaya proker, itu nggak ada sama sekali. Jadi cuman UTU yang kasih biaya sebesar, kalau ditotalin itu, kalau di Ayu itu waktu itu totalnya 10 juta rupiah gitu. Dan itu sangat besar ya adik-adik. Terus jangan jangan lupa persiapkan dari sekarang gitu. Mulai dari belajar bahasa Inggrisnya, terus juga eh, ini kalau bisa aktif gitu di kelas. Karena dosen itu kan juga milih kita karena kita ada potensi gitu sih kalau dari Ayu. Oke, terima kasih Ayu, sangat menarik sekali yang disampaikan. Cut, Anissa, silakan. Iya, sebenarnya setuju banget sama Ayu nih. Jadi teman-teman dari luar negeri kemarin di tim kami sama, mereka mengeluarkan uang sendiri, cuman untuk mendapatkan experience bisa berdampak di Indonesia. Jadi setuju juga dengan Ayu dengan hal-hal yang udah disampaikan, tapi mungkin aku lebih ke mau nyampein kepada teman-teman yang nantinya mau mendaftar di KKN internasional agar bisa mempersiapkan diri termasuk mempersiapkan programnya. Jadi berikan program yang benar-benar kalian rasa itu akan menjadi solusi bagi masyarakat. Jadi prokernya bukan karena kalian mau melakukan proker itu, tapi karena masyarakat butuh. Karena kan ada istilah bottom up ya. Jadi harapannya teman-teman nanti melakukan program kerja itu dengan totalitas, bukan formalitas. Oke, baik. Itu poinnya teman-teman ya. Totalitas bukan formalitas gitu ya. Jadi kalau bisa dirangkum dari sesi diskusi kita pada hari ini, KKN Internasional ini merupakan program yang menarik dan bagi kampus kita itu peluangnya itu terbuka, sangat-sangat terbuka, asalkan kita bisa melewati proses seleksinya gitu ya, dan khusus kampus kita itu membiayai gitu ya. Jadi kita ke sana melaksanakan KKN-nya em, tanpa menghabiskan anggaran pribadi gitu ya. Mungkin kalau mau tambahan atau apa gitu ya silahkan gitu kan. Tapi intinya biaya program selama teman-teman KKN ini itu full cover dari kampus gitu kan. Dan selanjutnya mungkin yang ditekankan oleh Kak Cun Anissa tadi terkait dengan dampak yang berarti gitu ya. Nah, dalam artian saya menangkap bahwa dalam hal ini teman-teman sebelum melaksanakan KKN itu baiknya melakukan riset terlebih dahulu terkait dengan bagaimana
kondisi demografis masyarakat gitu, hal-hal kebudayaan di sana gitu ya. Jadi sehingga teman-teman ketika pun nanti terpilih dan melaksanakan program KKN internasional, teman-teman udah tahu nih mau buat apa gitu ya. Program itu udah ada di kepala, jadi tinggal eksekusi aja gitu kan. Oke, jadi teman-teman semua menarik sekali sesi diskusi kita pada hari ini. Saya sendiri pun kalau misalnya masih mahasiswa gitu, mungkin akan mendaftar juga gitu ya, karena tertarik gitu ya dengan apa yang teman-teman sampaikan. Dan semoga lagi-lagi harapannya semoga dengan sesi diskusi kita hari ini bisa menjadi inspirasi bagi adik-adik, bisa semakin mendorong mereka, memotivasi mereka untuk mengikuti kegiatan-kegiatan serupa gitu ya, tidak hanya KKN internasional, mungkin ada program-program lain. Oke, terima kasih Cut Anissa Fitriati, terima kasih Ayu Zahara atas waktunya, senang sekali bisa berdiskusi dengan teman-teman yang luar biasa ini. Terima kasih karena teman-teman sudah meluangkan waktunya. Eh, Terima kasih juga atas sharingnya pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi adik-adik yang akan mendaftar KKN internasional ke depannya. Oke, baik. Terima kasih. Sesi diskusi kita hari ini kita tutup. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.